Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama kami. Saya Marcella Ponglu, saya Siti Nur Aliza, dan saya Marwah. Di sini kami akan membahas tentang materi apoptosis. Sebelumnya itu jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat menyaksikan. Ada yang tahu apa sih apoptosis itu? Apoptosis merupakan suatu proses kematian sel yang terprogram, yang diatur secara genetik dan bersifat aktif. Apoptosis merupakan suatu proses yang menghasilkan keseimbangan dalam jumlah sel jaringan tertentu melalui eliminasi sel yang rusak. Nah, berikut fungsi apoptosis yaitu: yang pertama, melakukan kematian sel terhadap sel yang mengalami kerusakan atau infeksi. Yang kedua, menjadi bagian dari perkembangan jaringan tumbuhan dan metazoa atau organisme multisel. Yang ketiga, sebagai respon terhadap stres atau kerusakan DNA. Dan yang terakhir, sebagai upaya menjaga kestabilan jumlah sel. Peranan apoptosis yaitu: apoptosis berperan penting dalam proses biologis. Apabila kematian sel terprogram tidak berlangsung sempurna, maka akan timbul suatu penyakit. Beberapa contoh penyakit yang ditimbulkan karena apoptosis yang tidak sempurna antara lain: yang pertama, autoimun yang disebabkan oleh sel T atau sel B yang autoreaktif terus-menerus. Kemudian yang kedua yaitu neuron degeneration akibat dari apoptosis yang berlebihan pada neuron otak. Yang ketiga, stroke iskemik akibat pembatasan aliran darah ke otak sehingga terjadi peningkatan apoptosis pada sel saraf. Dan yang terakhir yaitu kanker yang terjadi karena sel tumor yang kehilangan kemampuannya untuk melaksanakan apoptosis. Signal penginduksi apoptosis berasal dari signal ekstraseluler, contohnya hormon, dan signal intraseluler, contohnya radiasi ionisasi. Protein juga berperan dalam proses apoptosis. Yang pertama ada protein BCL2 yang berperan dalam mengikat APAF1 atau yang biasa disebut dengan apoptosis protease activating factor 1. Yang kedua ada protein BCL-XL yang berperan dalam menghambat jalur intrinsik apoptosis. Selanjutnya ada protein Bex dan BET yang berperan dalam mengikat mitokondria dan memfasilitasi apoptosis dengan menstimulasi pelepasan sitokrom C. Dan yang terakhir ada protein IAPS atau inhibitor of apoptosis yang berperan dalam menghalangi caspase atau protein apoptosis lainnya serta berperan dalam menghambat jalur intrinsik apoptosis. Ciri-ciri sel ketika mengalami apoptosis. Yang pertama, sel menjadi bulat atau yang biasa disebut dengan sirkuler. Yang kedua ada kromatin atau DNA dan protein-protein dalam inti sel yang mengalami degradasi dan kondensasi. Yang ketiga ada plasma membran yang mengalami bleeding, dan yang terakhir ada lingkungan dalam inti sel yang tampak terputus. Secara garis besar, mekanisme apoptosis dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu: yang pertama, adanya signal kematian atau penginduksi apoptosis. Yang kedua, tahap integrasi atau pengaturan apoptosis seperti transduksi signal dan induksi gen apoptosis yang berhubungan. Yang ketiga, tahap pelaksanaan apoptosis seperti degradasi DNA dan pembongkaran sel. Kemudian yang terakhir yaitu tahap fagositosis. Jalur pelaksanaan apoptosis terdiri dari 2 jalur, yaitu jalur intrinsik dan jalur ekstrinsik, di mana jalur intrinsik diinisiasi melalui pelepasan faktor signal dari mitokondria atau mitochondrial pathway. Kemudian jalur ekstrinsik diinisiasi melalui stimulasi dari reseptor kematian atau death receptor.
di mana jika ada reseptor pasti memiliki ligan. Ada juga yang dinamakan dengan death receptor atau reseptor kematian, di mana di dalam proses ini ligan memasuki DR5 dan DR4 yang merupakan death receptor dan kemudian akan mengaktifkan DISC. Kemudian DISC tersebut akan mengaktifkan caspase 8 dan 10. Seperti yang kita lihat di video, caspase 8 dan 10 akan terlepas dan memberikan sinyal kepada bit dan T-bit, dan kemudian akan memberikan sinyal kepada Bax dan Bak yang berada di mitokondria, dan terjadi pelepasan sitokrom C yang dicapai oleh APAP1 dan membentuk apoptosom, kemudian mengaktifkan caspase 3 dan 7. Sekian materi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.